Halo liebe Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Halo semuanya, kembali lagi ke channel aku. Ich bin Germanica, aku Germanica. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas part 2 untuk pertanyaan seputar Ausbildung. Jadi untuk kalian yang sedang mempertimbangkan dengan serius untuk menjadikan Ausbildung pilihan kalian sebagai program untuk bisa ke Jerman, yuk ditonton video ini sampai habis. Buat kalian yang belum subscribe, yuk sekarang juga di-subscribe dan tekan tanda belnya, jangan lupa supaya kalian bisa dapatkan informasi terbaru tentang Jerman dan juga tentang belajar bahasa Jerman secara otodidak. Kalian juga bisa banget ngunjungin websiteku www.germanica.com untuk check out ebook-ebook yang aku punya di situ. Pastinya untuk membantu kalian lebih mudah belajar bahasa Jerman. BTW aku disclaimer dulu, video ini dibuat di bulan April 2025, jadi kemungkinan kalau kalian lihatnya setelah bulan April atau mungkin setelah tahun 2025, mungkin ada beberapa informasi yang sudah tidak relevan lagi, tapi untuk sekarang, sampai sekarang ini adalah aturan-aturan yang berlaku dan informasi-informasi yang menurutku paling update. Yuk langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama. Apakah perlu legalisasi atau penerjemahan dokumen? Ya, jadi untuk sampai sekarang apostil atau legalisasi dari negara dan penerjemahan dokumen itu masih perlu ya. Nah, untuk kalian yang tidak tahu apa itu apostil, apostil itu adalah legalisasi lah ya, bentuk legalisasi untuk dokumen kita dari negara. Jadi negara Indonesia itu adalah apostil. Ngurusnya di mana itu bisa ke Kemenkumham. Oke, jadi bisa di Kemenkumham di wilayah kalian, di wilayah setempat. Oke, dan untuk penerjemahan dokumen itu sebenarnya ada yang bilang gini, kalau udah terjemahkan atau dokumen kalian seperti ijazah, transkrip nilai, itu sudah dalam bentuk bahasa Inggris, tidak perlu lagi diterjemahkan ke bahasa Jerman. Tapi aku adalah contoh-contoh orang yang selalu mau prepare ya. Jadi aku akan tetap menerjemahkannya ke bahasa Jerman walaupun ijazahku itu dalam bahasa Inggris. Saranku sih penerjemah yang tersumpah ya. Kalau bisa penerjemah yang tersumpah. Sebelum kita lanjut, yuk coba dicek lagi. Kalian udah subscribe belum? Kalau kalian belum subscribe, yuk langsung subscribe sekarang dan tekan tanda belnya. Oke, yuk kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu dokumen apa aja untuk apply Ausbildung dan dokumen apa aja untuk apply visa. Nah, aku bahas yang visa dulu ya. Jadi untuk apply visa dan apply Ausbildung itu dua hal yang berbeda ya. Kalau apply visa itu kalian apply-nya ke kedutaan besar Jerman yang ada di Indonesia. Kalau apply Ausbildung kalian akan kayak apply pekerjaan gitu ya ke perusahaan Jerman untuk ya mendaftar Ausbildung gitu ya, mau ikut Ausbildung. Jadi kalau untuk apply visa, kali itu sebenarnya dokumennya bisa dilihat di websitenya Kedubes ya. Kedubes itu punya website di mana mereka memberitahukan apa aja yang harus dipersiapkan. Lumayan banyak ya. Jadi aku belum bisa sebutkan di video ini satu-satu, mungkin nanti akan aku taruh di deskripsi. Oke, jadi kalau untuk apply visa itu kalian bisa lihat di situ. Nah, untuk apply visa dokumennya, waktu itu kan sempat ada kabar bahwa harus mempunyai ijazah menyertakan ijazah SD dan SMP juga gitu ya. SD, SMP, dan SMA kalau kalian mau apply visa Ausbildung. Nah, untuk sekarang sih katanya udah enggak ya, itu adalah misinformasi. Katanya tidak perlu, cuma ada beberapa orang yang bilang katanya tetap ditanyakan. Terserah kalian sebenarnya kalau mau persiapkan ya boleh, kalau tidak juga ya semoga enggak ditanyakan sih, kayak gitu. Sedangkan untuk apply Ausbildung ya seperti aku udah bilang tadi, apply Ausbildung itu kalian akan apply langsung ke perusahaannya. Jadi untuk dokumennya lebih sedikit lah menurutku daripada apply visa. Untuk apply Ausbildung, dokumen-dokumen yang harus kalian sediakan itu pertama ada CV kalian, terus kalian harus siapkan juga cover letter, terus kalian juga harus mempersiapkan sertifikat bahasanya kalau sudah punya ya. Terus kalian menurutku sih itu aja yang harus kalian sediakan untuk meng-apply Ausbildung gitu ke perusahaan. Karena memang kalau untuk apply Ausbildung itu kan sama seperti untuk pekerjaan gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak yang harus kalian sediakan. Cuma ada baiknya CV, cover letter,
itu juga dalam bahasa Jerman gitu ya. Kalian tunjukkanlah kemampuan bahasa Jerman kalian di dokumen kalian itu. Ada juga yang mungkin nanti akan meminta transkrip nilai, cuman itu mungkin menurutku opsional, cuman kalau bisa sih adain aja. Kalau kalian misalnya apply-nya pakai S1 gitu ya, kalian sediakan aja transkrip nilainya, tapi kalau kalian apply-nya pakai ijazah SMA, setahu aku ijazah SMA itu kan nilai ujiannya tuh udah ada di ijazah kan ya, setahu aku sih. Ya, jadi bisa pakai ijazah aja, seperti itu. Intermezzo lagi, aku potong sebentar ya. Kalau kalian misalnya tertarik untuk belajar bahasa Jerman dan mencari guru untuk ngajarin kalian bahasa Jerman, aku juga buka kursus bahasa Jerman. Kalian bisa komen aja atau DM di sosial mediaku yang mana aja, nanti akan aku balas untuk nomor wawanya. Kelasku bisa dari pemula banget ya, dari A1 sampai level B2 karena aku juga punya sertifikasi B2, jadi aku bisa mengajarkan cuman sampai di level B2. Kalau kalian mau belajar untuk Ausbildung, mau belajar bahasa Jermannya, yuk bisa belajar sama aku. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga ya, bagaimana sistem sekolah dan kerja saat Ausbildung? Jadi kalau untuk sistem sekolah dan kerja itu, kalau kerjanya sih ya, kerjanya ya tergantung juga sama sekolahnya. Waktu itu dari pengalamanku, aku 1 minggu sekolahnya sekali, di minggu berikutnya sekolahnya 2 kali, jadi selang-seling kayak gitu. Tapi di dalam 1 minggu itu tetap ada hari untuk sekolah. Nah, ada juga yang namanya sistem blok. Jadi misalnya mereka kerja sekitar sebulan, terus habis itu sebulan kemudian full sekolah. Sebulan kemudian full kerja. Sebulan kemudian full sekolah. Jadi blok 1 bulan. Nah, untuk kalian nanti dapatnya yang seperti apa tergantung mungkin ya, tergantung sekolahnya kalian dapatnya di mana dan wilayahnya kalian dapatnya di mana, karena itu juga akan mempengaruhi. Next, pertanyaan keempat. Apa yang terjadi kalau misalnya kalian tidak lulus ujian Ausbildung? Nah, ini aku jujur karena aku juga belum selesai Ausbildung ya, jadi aku tidak betul-betul tahu apa yang terjadi, tapi menurut kabar-kabar berita dari teman-temanku dan yang sering aku lihat di sosial media gitu ya, kabarnya adalah ketika kalian tidak lulus Ausbildung sekali, itu masih bisa ujian ulang. Kalau misalnya tidak lulus lagi gitu ya, ada yang bilang kalian harus ulang lagi dari tahun pertama, atau ada yang bilang visa kalian akan dicabut dan kalian harus balik ke Indonesia. Ya, tapi itu mungkin tergantung juga dari perusahaan. Kalau misalnya mungkin perusahaan menilai kinerja kalian tuh bagus, jadi mau mempertahankan kalian, mungkin mereka akan bilang ya udah ulang aja dari tahun pertama. Tapi sebenarnya itu nggak enak juga sih ya untuk ulang lagi dari tahun pertama karena gajinya kan akan mulai dari awal gitu ya. Tapi kalau misalnya emang perusahaannya mungkin menilai kalian ya udahlah dilepas aja, mungkin bisa aja visanya dicabut dan kalian disuruh cabut lagi ke Indonesia. Kayak gitu. Itu menurut pendapatku dan yang aku baca sih selama ini. Next, pertanyaan kelima, apakah perlu punya tabungan? Kayaknya ini yang spare konto atau deposito kali ya namanya. Nah, kalau untuk ini sebenarnya kayaknya standarnya tuh masih sama kayak dulu. Jadi kalian tuh tidak perlu punya spare konto atau tidak perlu punya tabungan deposito gitu. Kalau gaji kalian pas Ausbildung itu sesuai dengan standar. Tapi kalau misalnya di bawah standar, kalian itu sebenarnya bisa sih pakai alternatif. Alternatifnya adalah minta dokumen, tapi ini juga ada syaratnya ya. Kalau misalnya kalian tempat tinggal dan makannya selama di Jerman itu, selama kalian bekerja itu ditanggung, at least makan siang ya, ditanggung oleh perusahaan, itu kalian bisa minta dokumen ke perusahaan yang menyatakan bahwa kalian tempat tinggal dan makannya akan ditanggung gitu. Jadi akan meringankan biaya hidup kalian gitu. Nah, itu nama dokumennya nanti akan aku tulis aja di deskripsi ya, karena aku lumayan lupa sekarang namanya apa. Ya, tapi itu bisa diminta. Cuma kalau misalnya memang kalian gajinya udah di bawah standar, terus kalian juga tempat tinggal dan makan siangnya tidak ditanggung oleh perusahaan, otomatis kalian membutuhkan spare konto itu sih.
Nah, untuk standarnya berapa? Seingat aku ya, sampai sekarang itu, standarnya gaji brutonya itu harus 900-an, ya, di atas 900 dan untuk gaji netonya itu harus di atas 700, kalau nggak salah sih 771. Tapi untuk update tentang standar gajinya ini, kalian bisa lihat juga di websitenya Kedubes, di, list dokumen yang harus kalian bawa atau kalian siapkan untuk apply visa, di situ ada. Lanjut ke pertanyaan keenam, bagaimana cara mencari lowongan Ausbildung? Ini sebenarnya gampang banget ya, kalian bisa pakai Google, oke. Kalian bisa Google aja lowongan Ausbildung gitu, atau Ausbildungsstelle. Nah, kalian bisa searching itu atau kalian bisa langsung buka website-website, kayak job portal. Nanti job portalnya akan aku taruh ya di deskripsi, contohnya kayak ausbildung.de, terus ada stepstone.de dan sebagainya, kalian bisa lihat di situ. Cara lainnya yang lebih kreatif sebenarnya kalian itu bisa buka di websitenya, kalau kalian udah punya perusahaan yang dituju, kalian bisa buka websitenya, terus kalian lihat di websitenya itu, ada nggak lowongan Ausbildung yang sesuai dengan jurusan yang kalian mau. Biasanya mereka akan posting juga di websitenya mereka dan biasanya perusahaan-perusahaan Jerman yang bonafit itu mereka punya website, jadi tenang aja. Nah, terus nanti di situ ada lowongannya dan mereka juga pasti akan mencantumkan email atau nomor HRD-nya. Jadi kalian tuh bisa langsung kirimin semua dokumen untuk apply Ausbildung itu ke HRD-nya. Aku sih rekomendasi kalian langsung ke website perusahaan-perusahaan itu ya, tapi kalian otomatis harus tahu perusahaan yang kalian tuju itu apa. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketujuh. Kalau sudah menikah, apa bisa Ausbildung dan bawa keluarga? Nah, ini juga termasuk anak ya. Oke, jadi kalau untuk sudah menikah, kalian bisa kok untuk tetap bisa untuk Ausbildung. Tapi untuk memboyong keluarga semuanya ke Jerman, misalnya kayak istri dan anak gitu ya, kalian kayaknya menurutku pribadi sih itu bakal susah. Dan banyak juga perusahaan yang bakal merasa itu terlalu berat gitu ya. Soalnya kenapa? Kalian kan Ausbildung itu gajinya paling cukup untuk diri kalian sendiri. Secara kalau misalnya kalian bawa anak dan istri, ya mereka juga pasti punya kebutuhan kan. Nah itu takutnya kalau gaji Ausbildung kalian ya cuman rata-rata standar Ausbildung, ya itu akan berat aja gitu. Menurutku sih kalian Ausbildung aja dulu gitu ya. Baik kalian suaminya atau istrinya, kalian Ausbildung aja gitu kan. Terus kalau udah lumayan stabil penghasilan kalian di sana, mungkin udah tahun kedua, tahun ketiga, ataupun pas udah lulus aja, baru kalian ajak suami atau istri kalian dan anak-anak kalian untuk ke Jerman kalau misalnya memang mau stay di Jerman, kayak gitu. Karena kalau untuk langsung bawa pas Ausbildung itu berat sih. Berat secara finansial dan juga berat secara mental karena kan anak juga belum tentu bisa langsung berbaur gitu kan. Kalau mungkin bahasa Inggris masih gampang gitu, tapi untuk anak-anak untuk bahasa Jerman mungkin rada lebih susah. Next, pertanyaan ke-8. Apakah Ausbildung ini bisa jadi jalan untuk tinggal permanen di Jerman? Oke, menurutku bisa. Tapi setelah Ausbildung, kalian at least bekerja 2 tahun, 3 tahun lagi lah. Terus kalian bisa apply untuk permanent residence gitu ya. Cuman kalau misalnya kayak pas lagi Ausbildung terus kalian apply permanent residence juga kayaknya masih belum bisa. Nantilah setelah kalian sudah selesai Ausbildung, kerja lagi 2 tahun, 3 tahun lagi baru bisa apply permanent residence. Next, pertanyaan ke-9. Apakah harus ada pengalaman kerja? Nah, ini tuh yang menarik banget ya menurutku dari Ausbildung. Kalau kita mau Ausbildung itu tidak harus punya pengalaman kerja di bidang itu. Gitu. Makanya jalan Ausbildung ini juga bagus untuk kalian yang mau switch karir. Kalau di Indonesia kan susah banget ya kayaknya untuk switch karir. Tapi sekarang-sekarang ini kayaknya ketika kita punya pengalaman yang sejurusan itu akan menjadi nilai tambah sih. Kalian tuh sebenarnya tidak harus yang kayak udah kerja bertahun-tahun banget gitu ya, di satu bidang tertentu, ya kalian sebenarnya kalau kayak cuman kayak volunteer aja gitu ya, sukarelawan di satu bidang kayak misalnya bidang kemanusiaan, ya kalian kalau mau jurusan keperawatan ya itu kalian bisa jadikan
satu pengalaman untuk bisa masuk ke bidang keperawatan, misalnya itu contoh gitu ya. Nah, kalian bisa membuktikan juga pengalaman kerja itu ya mungkin dengan sertifikat atau dengan adanya namanya parklaring gitu ya. Itu kalian bisa menyertakan itu juga. Jadi saranku kalau misalnya memang kalian, tertarik di satu jurusan tertentu, kalian selama masih di Indonesia, kalian coba cari apakah ada program atau, sertifikasi kelas yang bisa membuat kalian tuh punya, bekal pengalaman di bidang itu gitu, walaupun ya bukan bekerja gitu ya. Jadi, carilah hal-hal seperti itu selagi kalian masih mempersiapkan, bahasa di Indonesia. Next pertanyaan ke-10, ya, berapa biaya hidup di Jerman? Ini pertanyaan yang menarik sih, karena menyangkut, money ya. Nah kalau aku sih mau ngomongin tentang biaya hidup sebenarnya, better aku buat satu video tersendiri karena biar lebih rinci ya. Kalau cuman di video yang ini takutnya aku potong-potong, aku sedikitkan biar durasinya cukup. Jadi akan aku, buatkan satu video, next video, oke? Oke, jadi itu adalah 10 pertanyaan di part 2 ini. Jadi ini lanjutan dari part 1 ya. Nah, aku harap pertanyaan-pertanyaan kalian ada yang terjawab dari video ini. Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan tambahan atau pertanyaan yang lainnya, kalian bisa banget tulis di kolom komen supaya nanti akan aku rangkumkan dan akan aku buatkan part ketiganya. Dan jangan lupa subscribe channelku dan kalau kalian lagi belajar bahasa Jerman secara otodidak, kalian bisa cek playlist ini supaya kalian bisa mulai-mulai melihat gimana sih bahasa Jerman cocok nggak dengan kalian ya. Kalian bisa memulai dari situ. Oh iya dan jangan lupa juga follow sosial mediaku yang lainnya supaya kalian bisa mendapatkan informasi tentang Jerman dengan lebih cepat dan bisa mudah untuk komunikasi dengan aku. So, kita ketemu lagi di next video. Cheers!